Ada dua lagi yang lebih susah daripada sekedar meraih pahala. Apa yang susah yang pertama? Yang susah yang pertama itu adalah mempertahankan agar amalan yang telah kita lakukan itu berketerusan hingga seterusnya, berkelanjutan hingga seterusnya, atau dengan bahasa kita istiqamah. Ini yang sulit. هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا هلا هلا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidis sadat nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Amma ba'd. Sedang hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sambil kita dalam kondisi pengajian ini memasang niat i'tikaf agar setiap detik yang kita lalui bernilai ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala. Sedang hadirin wal hadirat Bapak dan sekalian, orang tua kami, abi dan umi, Ustaz dan Ustazah, mudah-mudahan kita semua di sini dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca kitab-kitab yang disusun oleh para ulama yang membahas tentang zaman, yang membahas tentang musim-musim ibadah, kita akan mendapati bahwa mereka menyebutkan salafun as-salih selepas Ramadan itu masih terus mengaitkan diri dengan Ramadan yang telah berlalu. Bahkan setahun itu mereka jadikan dua bagian. 6 bulan selepas Ramadan itu masih seperti nuansa Ramadan. Masih berharap, ya Allah, amalan-amalan yang telah aku lakukan di bulan Ramadan, ya Allah, kiranya Engkau terimalah. Kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya ampunkanlah ya Allah. Dan setengah kedua, yaitu 6 bulan sebelum Ramadan, mereka jadikan sebagai persiapan untuk menyambut Ramadan. Jadi setahun itu dibagi kepada dua, 5 bulan atau 6 bulan selepas Ramadan, lalu 5 bulan atau 6 bulan menjelang Ramadan. Kita baru saja melalui Ramadan lebih dan kurang 15 hari. Ada sebagian kita selepas Ramadan baru 2 hari Ramadan berlalu sudah, saya nggak ingat lagi Ramadan yang lalu. Sehingga kebiasaan yang sudah dirutinkan di bulan suci Ramadan tidak dia lanjutkan. Perjuangan mendidik diri agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa selepas Ramadan berantakan. Yang sebelumnya tarawihnya 20 rakaat, kemudian salat 5 waktu di masjid, tiada hari tanpa membaca Al-Quran, tiada hari tanpa bersedekah, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut, anggota tubuh semua yang dia jaga, la'allakum tattaqun. Tapi selepas Ramadan semuanya buyar, semuanya berantakan kembali. Mencontohi salafun as-salih, generasi terbaik yang menjadi contoh bagi kita, karena mereka adalah generasi yang secara persentasenya Nabi SAW menyebutkan mereka adalah yang terbaik. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, sebaik-baik abad adalah abadku, lalu abad setelah itu, lalu abad setelah itu, 3 abad pertama. Sedang hadirin hadirat Bapak sekalian,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari Ramadan, kita dapatkan ternyata melakukan ibadah, meraih pahala itu perkara yang mudah. Mudah dalam arti kalau kita memiliki ilmu dan keinginan, tidak sulit bagi kita untuk beramal dan meraih pahala. Dengan memiliki ilmu dan keinginan, kita membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, sekali baca, satu pohon kurma sudah tertanam di surga. Kita membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu istana di surga sudah Allah bangunkan untuk kita. Dengan ada ilmu dan ada betul-betul keinginan dari kita, ternyata mudah sekali bagi kita untuk meraih 1.000.000 pahala, menghapuskan diri dari 1.000.000 dosa. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Siapa yang pergi ke pasar, lalu dia membaca zikir ini, zikir yang sangat singkat, mungkin 75% daripada kalimat zikir tersebut sudah kita hafal. Hanya perlu tambahkan sedikit-sedikit aja. Tapi pahalanya, kutiba lahu alfi hasanah. Akan dicatatkan baginya 1000 kali 1000 pahala. Angka paling besar dalam hitungan Al-Quran dan hadis itu 1000. Jadi kalau untuk mengungkapkan 1.000.000, 1000 kali 1000. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Itu angka paling banyak, paling besar dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Jadi siapa yang baca zikir ini ketika hendak masuk pasar, tercatat baginya 1000 kali 1000, yaitu 1.000.000 pahala. Wa muhiya anhu, dan dihapuskan darinya alfi sayi'ah, 1000 kali 1000 dosa. Wa buniya lahu baitun fil jannah, dan akan dibangunkan baginya istana di surga. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu kulluh, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi biasa nih zikir ini. Biasa kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya perlu tambah 3 kalimat singkat aja. Yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu kulluh, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit. Itu tambahan pertama. Wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu kulluh, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Memang mudah kalau kita lihat, tapi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita sudah masuk ke pasar, tantangannya berat. Kenapa berat? Dunia sudah dihamparkan di hadapan kita. Ketika kita masuk market, mau masuk mall, itu sudah ada dalam pikiran mau cari baju, mau cari rempah-rempah. Dunia itu sudah di hadapan, sudah ada dalam pikiran kita. Maka ketika di depan pintu pasar tersebut mau masuk ke pajak ikan, kita ingat zikir ini luar biasa. Berarti walaupun dunia berada di hadapannya, dia tidak lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, meraih pahala itu mudah. Meraih pahala itu mudah. Tidak sesusah yang lain. Bagi sebagian meraih pahala itu susah-susah, mana ada mudah itu. Meraih pahala, melakukan amalan itu mudah, mana ada. Walaupun susah, tapi tidak sesusah 2 yang lain ini.
Ada dua lagi yang lebih susah daripada sekedar meraih pahala. Apa yang susah yang pertama? Yang susah yang pertama itu adalah mempertahankan agar amalan yang telah kita lakukan itu berketerusan hingga seterusnya, berkelanjutan hingga seterusnya, atau dengan bahasa kita istiqamah. Ini yang sulit. Melakukan amalan satu hari membaca Al-Quran 5 juz bukan perkara yang sulit. Ada kalanya ketika kami di Mesir dipanggil oleh beberapa orang yang punya hajat, ternyata ada keluarga mereka meninggal dunia. Mereka minta agar dikhatamkan Al-Quran di rumah mereka. Berapa orang? 6 orang. Satu orang baca 5 juz. Lalu setelah khatam Al-Quran maka akan dibuat kenduri, akan dikasih sedekah, dan Masya Allah banyak hal yang disiapkan oleh mereka. Ternyata nggak susah membaca Al-Quran 5 juz satu hari. Di bulan suci Ramadan banyak hal yang kita lakukan. Ada kalanya bersedekah sekian banyak, ada kalanya berselawat sekian banyak. Perlu kita ketahui bahwa melakukan amalan secara spontan satu waktu banyak itu bukan perkara yang susah. Yang susah itu bagaimana agar yang kita lakukan ini berkelanjutan, bukan hanya untuk satu waktu. Dan ternyata amalan yang paling Allah cintai bukan yang spontan yang banyak, tapi yang berketerusan walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu pagi di waktu subuh, Nabi SAW masuk ke dalam Masjid Nabawi. Beliau melihat di masjid tersebut ada orang sedang qiyam, ada orang sedang tilawatul Quran. Nabi bertanya, siapa si fulan? Ya Rasulullah, si fulan ini dari semalam qiyamul lail sampai menjelang azan ini. Ini siapa? Ini ya Rasulullah dari sepanjang malam tadi terus membaca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Lalu selepas salat subuh berzikir, Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Beliau menyampaikan mau'izah dan tausiah. Wasiat beliau adalah, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, alaikum minal a'mal ma tatiqun, lakukanlah amalan semampu kalian. Fa inna allaha la yamallu hatta tamallu, sesungguhnya Allah itu enggak akan pernah bosan untuk memberikan balasan-balasan pahala dari amal ibadah yang kalian lakukan. Allah enggak akan pernah bosan hatta tamallu, sehingga kalian bosan. Maksudnya kalau kalian meninggalkan amalan, Allah pun akan meninggalkan kalian. Lalu yang penting mana? Ini dia bagian terakhir dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ahabbal a'mal ila Allah. Wahai para manusia, walaupun banyak amalan yang kalian lakukan, tapi ketahuilah sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qalla, yang berketerusan, yang berkontinu walaupun sedikit. Kalau kita punya tumbuh-tumbuhan, punya bunga atau sesuatu di pekarangan rumah kita atau di kebun kita, yang terbaik itu setiap hari kita siram walaupun sedikit. Itu akan menjadi hal yang baik bagi tumbuh-tumbuhan kita. Kalau seandainya 1 bulan kita nggak siram, biasanya setiap hari kita siram bunga itu 1 gayung. Ini nggak kita siram-siram selama 1 bulan. Lalu di penghujung bulan kita ambil air 30 gayung kita siram. Apa yang akan terjadi? Bukan kebaikan bagi tumbuhan tersebut, justru akan merusak tumbuhan tersebut. Air
satu mobil tangki disiram ke atas batu, sekali siram, nggak ada pengaruhnya, nggak ada dampaknya. Tapi ketika air tersebut jatuh, walaupun setetes demi setetes, tapi terus 5 menit sekali atau 1 jam sekali, pokoknya selalu ada setetes, itu akan memberikan dampak, ada bekasannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita, amalan yang kita lakukan itu adalah agar berketerusan. Karena ketika amalan tersebut berketerusan, berarti kita berketerusan mengingat Allah Subhanahu wa taala, terus menerus ingin membersamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia yang perlu kita jaga, dan yang lebih sulit atau lebih susah daripada sekedar melakukan amalan, yaitu mempertahankan agar amalan tersebut berketerusan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih sulit itu adalah mempertahankan pahala amalan yang telah kita lakukan agar bertahan sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali duduk kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, sudah seperti mengkhatamkan Al-Quran. Ustaz, bagaimana kita tahu bahwa amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Syarat amalan yang kita lakukan itu maqbul, diterima oleh Allah, kan hanya dua. Yang pertama syarat zahir, yang kedua syarat batin. Apa itu syarat zahir? Yang kita lakukan harus tepat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, baik secara tersurat maupun tersirat. Dan yang kedua syarat batin, ada keikhlasan. Kalau seandainya amalan yang kita lakukan itu tepat sesuai dengan panduan dari Rasulullah SAW, ada keikhlasannya, alhamdulillah, itu tanda amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya ingin mengingatkan kita semua bahwa yang sulit itu mempertahankan pahala amal kebaikan tersebut. Karena ada orang melakukan amalan hebat, tapi dia lenyapkan secara hebat juga. Dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an mansura." Pada hari kiamat kami datangkan mereka dengan amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Namun amalan-amalan hebat tersebut kami jadikan bagaikan debu-debu berterbangan, menghadiri proses fardu kifayah pada jenazah. Pahalanya besar. Siapa yang menyaksikan jenazah hingga disolatkan, bagi dia 1 qirat. Kalau seandainya dia ikut serta menyaksikannya hingga dikuburkan, bagi dia 2 qirat. Ya Rasulullah, apa itu qirat? Qirat itu seperti gunung yang besar. Gunung yang besar yang ada di Madinah itu adalah Jabal Uhud. Berarti ikut serta dalam proses pengurusan fardu kifayah sampai dikuburkan, kita mendapatkan pahala 2 kali gunung Uhud. Luar biasa. Tapi ada orang-orang yang pada hari kiamat, walaupun dia sudah melakukan amalan hebat, Allah jadikan bagaikan debu-debu berterbangan. Apa perihal yang terjadi pada mereka? Ternyata masalahnya adalah setelah amal tersebut mereka lakukan, setelah pahala berhasil mereka raih, mereka binasakan dengan sebut-sebut, dengan membanggakan diri, dengan ujub, merasa kagum dengan diri sendiri, atau dengan kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW sabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat ketika ditanyakan oleh Nabi SAW dengan pertanyaan tersebut, mereka menjawab dengan apa yang mereka fahami. Orang yang bangkrut
Para sahabat kan hobi mereka berdagang. Siapa yang bangkrut dari para pedagang? Apakah orang yang tidak punya barang? Yang sebelumnya tokonya penuh barangnya, sekarang barang-barangnya sudah nggak ada lagi. Apakah orang tersebut bangkrut? Belum tentu. Karena boleh jadi barang-barang yang ada di toko itu sudah diuangkan. Kemana barang-barang? Ini saya mau buka usaha baru, Ustaz. Ada juga orang yang tidak ada uang lagi. Mana uang? Ini saya mau tawarkan ini. Oh, saya sudah habis duit saya. Apakah bangkrut? Belum tentu. Kemana uangnya? Ini saya beli. Isi toko ini semuanya saya beli dengan uang saya sendiri tanpa ada utang. Orang ini nggak bangkrut. Karena itu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina, orang yang bangkrut itu adalah man la dirham lahu wala mata', yang nggak punya uang lagi dan nggak punya barang lagi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yang saya maksudkan dengan muflis itu adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat bisolatin, dengan pahala puasa, pahala salat, wasalat wasiyamin, dengan pahala puasa, wazakatin, dengan pahala zakat. Persis seperti kita ini, meninggalkan Ramadan dengan pahala salat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat. Tapi kenapa bangkrut? Syatama hadza, enggak jaga mulut, suka jelek-jelekkan dan mencaci maki orang lain. Wa daraba hadza, menyakiti orang lain, memukul orang lain. Wa akhadha mal hadza, mengambil harta orang lain. Wa safaka dam hadza, menumpahkan darah orang lain. Sehingga kebaikan-kebaikannya itu akan ditransfer untuk orang-orang yang pernah dia zalimi. Kalau cukup. Kalau nggak cukup, maka dosa-dosa dari orang yang dia zalimi akan ditimpakan ke atasnya, sehingga dia pun dicampakkan ke dalam api neraka. Ini orang bangkrut. Kenapa bangkrut? Amalannya hebat, persiapannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk hari akhirat hebat. Tapi ketika berada di hadapan Allah, mana? Hilang semuanya. Ada sebuah hadis yang sangat menakutkan, yang menjadikan para ulama itu ketakutan, tentang kebinasaan amalan-amalan hebat yang dilakukan oleh orang-orang terhebat sebenarnya ketika hidup mereka di dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu man tusa'aru lahumun nar", orang yang pertama sekali dinyalakan neraka untuk mereka, ada 3 golongan. Ini orang yang pertama sekali dinyalakan neraka untuk mereka. Yang pertama kali masuk dalam neraka. Mungkin terbayang oleh kita, golongan tersebut adalah yang membunuh, yang berzina, yang minum khamar, yang mencuri, dan seterusnya. Ternyata bukan. 3 golongan itu, yang pertama, ahlul Quran, orang yang dekat, ahli dengan Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, orang yang dermawan. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Terbayang oleh kita, ini 3 amalan ini sebenarnya amalan-amalan hebat. Orang yang ahli Al-Quran itu kan keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh Allah di dunia dan di hari akhirat. Kenapa mereka bisa masuk dalam neraka? Bahkan orang yang pertama sekali dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga orang yang dermawan, yang rajin bersedekah. Padahal sedekah itu dapat meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah itu besar pahalanya, menghindarkan diri dari kematian yang mengerikan, menjadikan Allah ridha, menjadikan fakir dan miskin mendoakan, ikhlas dan ridha, tidak hasad dengki kepada kita. Begitu juga orang yang mati syahid. Kalau orang lain meninggal dunia, kalaupun ditampakkan saja surga untuknya. Sedangkan orang mati syahid ini, ruhnya ini dibawa terbang masuk dalam surga. Nanti di hari kiamat dinikahkan dengan 72 bidadari di surga. Banyak sekali keutamaan orang-orang mati syahid.
Tapi apa yang menjadi masalah? Apa yang menjadi masalah? Apakah sekedar amalan tersebut? Kalau begitu nggak perlu kita menghafal Al-Quran, nggak perlu kita bawa anak-anak kita ke pesantren Al-Quran. Kalau begitu nggak perlu kita bersedekah. Kalau begitu nggak perlu kita berjihad fi sabilillah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya bukan pada amalan tersebut secara zatnya. Masalahnya adalah pada niatnya. Mereka sudah hampir dihalau ke dalam surga. Malaikat pun nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berdialog, wahai hambaku, ketika di dunia aku berikan nikmat yang banyak untuk kalian. Apa yang kalian lakukan? Ya Rabb, dengan nikmat kecerdasan dan nikmat-nikmat yang lain yang Engkau anugerahkan kepada kami mempelajari Al-Quran, kami menghafal Al-Quran, lalu kami ajarkan kepada orang lain. Semuanya kami lakukan demi ridhamu ya Rabb. Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzabta, engkau berdusta. Kamu dulu melakukan hal tersebut karena ingin dipuji oleh manusia, agar disebut-sebut sebagai seorang yang alim, seorang yang hafiz, seorang yang berjasa dalam Al-Quran. Sudah kalian dapatkan di dunia. Tidak ada balasan bagi kalian di hari akhirat, melainkan wahai para malaikat, tarik mereka, seret mereka, campakkan mereka ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Golongan yang kedua begitu juga, ternyata mencari pujian supaya disebut sebagai orang dermawan. Yang mati syahid begitu juga, ternyata sebelum berperang, kalau menang saya dapat harta banyak, kalau kalah pun kalau mati saya nanti akan disebut sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pendekar, bukan lillahi ta'ala. Itu menjadi masalah. Maka berarti ketiadaan ikhlas, pingin disebut-sebut, itu bisa menghapus pahala amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Kemudian ada beberapa hal yang lainnya, termasuk diantaranya misalnya hasad dengki. Innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Orang yang hasad itu bisa memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Orang hasad ini biasanya kalau menceritakan orang nggak mau yang baik-baik, yang buruk-buruk. Yang buruk-buruk kemudian dia besarkan. Kalaupun ada kebaikan, mana ada itu niatnya gini, niatnya begini. Hasad dengki ini berbahaya sekali, sedang hadirin sekalian. Orang hasad ini termasuk kalau Allah berikan nikmat kepada orang tersebut, dia akan mengatakan, kenapa Allah berikan ke dia? Saya kan lebih berhak. Maka para ulama mengatakan orang yang paling bodoh itu adalah orang yang hasad. Karena dia merasa dia lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu, menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang terbaik bagi hambanya. Kita minta mobil, tetangga kita nggak pernah minta mobil tapi dapat mobil, kita dapat kereta. Jangan hasad dengki. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Kalau seandainya sudah tiba waktunya, Allah melihat ada kebaikan bagi kita, pasti dianugerahkan kepada kita. Jangan pernah berhasad dengki kepada siapapun juga. Termasuk yang merusak, yang menghapus dan menghilangkan pahala amal kebaikan kita adalah, na'udzubillah, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita itu adalah kunci surga. Banyak orang mengira kunci surga itu di Mekah, di Madinah, di Palestina. Kunci surga itu ada bersama kita, di rumah kita, dekat dengan kita, yaitu kedua orang tua kita. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita, surga bagi kita. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, liya'mal al-bar ma sya'a ay ya'mal. Silahkan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya buat semaunya. Falai yadkhula illa al-jannah, tetap dia pasti akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, wal ya'mal al-'aq ma sya'a ay ya'mal. Silahkan
anak yang durhaka kepada orang tuanya, berbuat amalan sebanyak-banyaknya. Silahkan mau haji berapa kali, mau umrah berapa kali, mau bangun ini, bangun itu, sedekah ini, sedekah itu. Tapi kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, falai yadkhula illa an-nar, tetap dia pasti akan masuk ke dalam api neraka. Berarti durhaka kepada kedua orang tua dapat melenyapkan pahala amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Sidang hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dia al-as'ab wal as'ab. Inilah dia yang susah dan yang lebih susah. Susah atau tidak begitu susah ketika melakukan amalan. Yang susah itu mana? Mempertahankan amalan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan agar berketerusan. Agar berketerusan. Dan yang sulit itu mempertahankan pahala amal kebaikan yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan agar bertahan hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang untuk 100% seperti bulan suci Ramadan sepertinya sulit. Kenapa sulit? Karena di bulan suci Ramadan Allah memberikan fasilitas yang tidak ada di luar Ramadan. Pintu surga terbuka selebar-lebarnya, pintu neraka tertutup serapat-rapatnya, syaitan terbelenggu. Itu yang terjadi di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan tidak kita dapatkan fasilitas seperti itu. Maka bagaimana? Nabi SAW ada menyabdakan dalam sebuah hadis yang lain, saddidu wa qaribu. Kalau kalian membidik, bidiklah di titik yang paling tepat, yang kalau kita memanah itu yang paling tengah, yang paling tinggi nilainya, wa qaribu, ataupun yang dekat-dekatlah dengannya. Kalau biasanya di bulan suci Ramadan kita tahajud 8 rakaat, minimal 2 rakaat setiap malam adalah. Kalau biasanya di bulan suci Ramadan duha kita 8 rakaat, maka di luar bulan suci Ramadan minimal adalah 2 rakaat atau 4 rakaat. Yang penting ada. Kalau di bulan suci Ramadan setiap hari kita membaca Al-Quran 1 juz, di luar bulan suci Ramadan adalah kita baca walaupun setengah juz, tapi setiap hari. Kalau di bulan suci Ramadan sedekah kita luar biasa, di luar bulan suci Ramadan ya hendaknya tetaplah ada. Walaupun hanya 20.000, 30.000, tapi setiap hari ada. Ini perkara yang lebih dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, dan inilah yang telah diberikan keteladanannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi kebahagiaan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Sidang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pesan singkat ini bermanfaat bagi diri saya dan juga kita semua. Kiranya ada kebaikan kita ambil, kita amalkan. Kalau ada yang kurang mohon diperbanyak maaf. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bertemu. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.